Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh Alfeandra. Kisah yang berjudul Pocong Itu Ibuku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Wah, terdengar lagi suara teriakan dari kamar Stella. Barok, suara apa itu? Tanya Marni. Kemudian ia mendorong tubuh Barok untuk menjauh darinya. Apa sih? Ganggu aja. Orang mau enak-enak. Dengus Barok kesal. Suaranya mulai terdengar berat. Mungkin suara tetangga sebelah. Udah, gak usah didengerin. Suara tetangga sebelah palamu. Marni menonyor kepala Barok. Suara itu berasal dari kamar Stella. Barok menyugar rambutnya dengan kasar. Ah, ganggu aja. Ayo, kita lihat ke kamar Stella. Apa yang sebenarnya terjadi? Marni beranjak dari duduknya, berjalan menuju kamar Stella. Dengan malas Barok mengikuti langkah kaki Marni dari belakang, sembari terus menggerutu. Apalagi yang anak manja itu lakukan? Stella, kamu kenapa? Teriak Marni sembari mengetuk pintu kamarnya yang terkunci. Ah! Terdengar lagi suara teriakan dari kamar Stella. Stella, buka pintunya. Kenapa pakai dikunci segala sih? Sekali lagi Marni berteriak memanggil nama anaknya. Namun tidak ada jawaban juga dari dalam kamar Stella. Barok, coba kamu dobrak saja pintu kamar ini. Aku takut terjadi apa-apa pada Stella. Barok menghela nafasnya panjang. Nafsunya yang sudah berada di puncak harus rela ia redam karena teriakan yang terdengar dari kamar Stella. Apalagi yang anak manja itu lakukan. Bikin repot saja. Sudahlah, ayo cepat dobrak pintunya. Tita Marni lagi. Ya. Barok mengambil aba-aba untuk mendobrak pintu kamar Stella. Langkah kakinya mundur beberapa langkah ke belakang. Sementara itu Marni terus berusaha mendorong pintu kamar Stella. Namun saat Barok tengah mengeluarkan seluruh tenaganya untuk mendobrak pintu kamar itu, begitupun dengan Marni yang telah bersiap untuk mendorongnya. Tiba-tiba pintu itu terbuka lebar. Alhasil Marni dan Barok langsung terhuyung ke depan. Mereka berdua jatuh saling menindih. Tubuh Barok yang besar dan tinggi itu menindih tubuh Marni, sehingga membuat Marni menahan sesak. Barok, cepat bangun, berat banget ini. Teriak Marni yang terus berontak di bawah tubuh kekar Barok. Iya cerewet, ini aku mau bangun. Lagian udah tahu mau aku dobrak pintunya, kamu malah ikutan dorong. Jadi jatuh begini kan? Maki Barok yang berusaha untuk bangun. Astaga, tubuhku remuk kalau begini caranya. Semua ini gara-gara kamu, Barok. Makinya pada laki-laki yang tadi menindih tubuhnya. Aku? Barok menunjuk dirinya sendiri. Kamu yang minta tolong sama aku agar mendobrak pintu kamar Stella. Sekarang bisa-bisanya kamu menyalahkan aku. Saat Barok mendengar kata Stella, Marni baru teringat dengan anak kesayangannya. Astaga, Stella. Ia mengedarkan pandangan matanya mencari keberadaan Stella di dalam kamar anaknya. Namun ternyata Stella tidak ada di dalam kamar, membuat Marni dan Barok menjadi bingung. Loh, kemana anak kamu Marni? Bukannya tadi dia masuk ke dalam kamar ini? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kalau tadi anakmu itu masuk ke kamar ini, kenapa sekarang tidak ada? Stella, di mana kamu sayang? Marni mengedarkan pandangannya mencari keberadaan anaknya. Tiba-tiba darah kental yang berwarna merah kehitaman menetes dari atas, mengenai wajah Barok. Apa ini? Saat ia mencoba memegang cairan apa yang menetes di wajahnya, ini seperti darah. Kemudian ia mencium baunya. Is, bau amis sekali. Kenapa kamu Barok? Apa yang ada di tanganmu? Tanya Marni, wajahnya mendekat pada Barok. Apa itu di wajahmu? Marni menyipitkan matanya melihat wajah Barok yang terkena tetesan darah. Darah?
Ya, sepertinya ini darah, saut Barok sembari menunjukkan tetesan darah yang ada di jarinya kepada Marni. Is, bau amis sekali. Darah apa ini? Seketika ia menutup lubang hidungnya. Kemana Sela? Ia teringat lagi akan Sela yang ternyata tidak ada di dalam kamarnya. Coba lihat ke atas, seru Barok. Marni dan Barok mendongakkan kepalanya ke atas. Apa yang terjadi? Mereka berdua langsung berteriak histeris. Ah! Di atas kamar sana, Sela sedang merangkak seperti cicak yang menempel di dinding. Dari mulutnya mengeluarkan tetesan darah yang tadi mengenai wajah Barok. Mata Sela membulat sempurna, menatap tajam pada dua manusia yang berada di bawahnya. Pupil matanya yang berwarna hitam mengecil dan nyaris hilang, dan yang tersisa yang berwarna putihnya saja. Membuat Marni dan Barok ketakutan. Mulutnya menganga, lidahnya menjulur meneteskan darah yang sangat bau. Astaga, Sela, turun sayang. Apa yang kamu lakukan di atas itu, Sela? Turun, mama takut kamu jatuh sayang, teriak Marni. Wajahnya terlihat sangat panik. Bagaimana mungkin seorang Sela bisa naik ke atas, kemudian tangan dan kakinya menempel sempurna di atas seperti seekor cicak. Barok, Sela kenapa? Apa yang terjadi dengan anakku? Tanya Marni pada Barok. Tangannya menarik-narik lengan Barok. Aku juga nggak tahu Marni. Mungkin saja anakmu kesurupan, cetus Barok. Kepalanya masih mendongak ke atas, melihat Sela yang menyeramkan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Barok? Apa kamu tidak bisa naik ke atas dan membawa Sela turun ke sini? Jangan gila kamu Marni. Bagaimana caranya aku bisa naik ke atas? Memangnya aku cicak bisa merangkak ke dinding? Kamu aja sana yang naik. Sial, niatnya ke sini mau enak-enak sama kamu. Malah lihat anakmu yang kesurupan. Kamu ini, di otakmu hanya enak-enak saja. Sekarang bantuin aku. Gimana caranya agar Sela bisa turun dari atas? Barok, lebih baik kamu panggil saja orang pintar sekarang juga, Tita Marni pada Barok. Kamu yakin aku tinggal sendirian di sini sama Sela yang sedang kesurupan? Marni mengangguk ragu. Ya, aku yakin. Cepat sana pergi. Aku takut lama-lama Sela jatuh dari atas. Sebenarnya di dalam hatinya Marni sedikit takut ditinggal sendirian. Namun mau bagaimana lagi jika bukan Barok yang memanggil orang pintar untuk datang ke rumah ini dan menolong anaknya, karena dia sendiri tidak tahu kemana harus mencari orang pintar. Ya sudah, kamu tunggu di sini. Aku berangkat sekarang mencari orang pintar. Jangan lama-lama. Barok hendak melangkahkan kakinya keluar dari kamar milik Sela. Namun belum juga ia keluar kamar, tiba-tiba Sela meloncat dari atas dan berdiri tepat di depan Barok, menghalangi jalannya. Astaga, Sela! Pekik Barok dan Marni berbarengan. Mereka berdua benar-benar terkejut dengan pergerakan Sela yang sangat cepat. Tiba-tiba sudah berada di depan Barok saja. Sela, minggir! Teriak Barok. Sela sayang, ini mama Sela. Kamu sadar nak? Marni menangis melihat keadaan anak kesayangannya. Sela berteriak, tubuhnya mengulet. Wujud Sela sedikit demi sedikit berubah, menampilkan sosok yang sebenarnya. Wajahnya berubah menjadi lebih seram lagi. Wajahnya yang menyerupai Sela itu berubah semakin seram. Kedua bola matanya menonjol keluar dengan pipi kanan dan kiri rusak parah. Mulutnya menganga sangat lebar dengan gigi busuk dan mengeluarkan banyak belatung yang masih menggeliat di dalam mulutnya. Darah pun keluar menetes dari mulutnya yang dipenuhi belatung-belatung kecil. Sosok yang menyerupai Sela itu kini berubah sempurna menjadi sosok pocong yang sangat menyeramkan. Bau amis seketika menyeruak memenuhi seisi ruangan itu, membuat Marni dan Barok menahan bau. Barok, pocong! Marni mundur beberapa langkah, bersembunyi di balik tubuh kekar Barok. Mereka berdua mundur pelan-pelan, menghindari pocong menyeramkan yang ada di hadapannya. Kenapa anakku berubah menjadi pocong? Marni terus bertanya-tanya. Dia bukan Sela, Marni. Lalu kemana Sela? Aku yakin jika sejak tadi dia bukan Sela anakmu. Barok mempertegas sekali lagi. Marni menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak, jelas-jelas tadi itu Sela. Bukankah tadi kamu melihatnya, Barok? Dia itu Sela anakku. Marni terus ngotot jika pocong itu adalah anaknya. Pocong itu menyamar menjadi Sela. Astaga Barok, dia itu Sela. Aku ini mamanya. Jadi aku lebih tahu dari kamu. Marni tetap pada pendiriannya. Kamu kok dibilang ini ngeyel, Marni? Dia itu bukan Sela. Lihat wajahnya menyeramkan begitu. Lalu kalau pocong itu bukan anakku, kemana Sela? Mana aku tahu.
Kita harus keluar dari tempat ini sekarang juga, sebelum kita mati konyol karena ketakutan gara-gara pocong itu. Sosok pocong yang menyeramkan itu terus mendekati Marni dan Barok. Mereka berdua semakin ketakutan. Berjalan semakin mundur hingga tubuh Marni semakin dekat dengan tembok. Mereka berdua tidak bisa mundur lagi. Pocong itu kini berada tepat di hadapan Barok. Astaga, bagaimana caranya kita bisa keluar dari kamar ini, Barok? Aku takut sekali. Lirih Marni yang sedang berada di balik tubuh Barok. Tubuhnya bergetar hebat. Ia sangat ketakutan. Barok mengambil ancang-ancang untuk bisa pergi. Tanpa memberitahu Marni, ia langsung berlari menuju pintu. Sayangnya di ambang pintu itu ada satu pocong lagi yang berwujud sama dengan pocong yang kini sedang berhadapan dengan Marni. Barok kembali memundurkan langkah kakinya. Ia tidak bisa keluar dari kamar itu. Sementara itu Marni berteriak histeris saat Barok berhasil menghindar dari pocong yang tadi mendekatinya. Barok, kurang ajar kamu, pergi nggak bilang-bilang. Rasa takut itu bercampur dengan rasa marah kepada Barok. Berisik kamu Marni, kamu tidak lihat di depanku juga ada sosok pocong lagi, jawab Barok dengan berteriak. Marni melihat ke arah Barok, betapa terkejutnya saat kedua netranya melihat ada dua sosok pocong di hadapannya kini. Astaga Barok, kenapa jadi ada dua pocong? Bagaimana kita bisa keluar dari kamar ini? Aku tidak mau mati konyol di sini. Bagaimanapun caranya, aku harus segera pergi dari tempat ini. Kemudian ia nekat menghindar dari pocong yang dari tadi menghalangi jalannya. Seperti apa yang dilakukan oleh Barok tadi, namun naas, baru satu langkah kakinya maju ke depan. Kedua kakinya seperti ada yang menariknya hingga ke atas. Posisi Marni saat ini tergantung di atas dengan kepala yang berada di bawah. Ah, Barok, tolong aku. Marni terus berteriak meminta pertolongan kepada Barok. Astaga, Marni, bagaimana bisa kamu bergelantungan di atas seperti itu? Jantungnya semakin berdetak kencang. Takut apa yang dialami Marni terlihat juga kepadanya. Barok, tolong aku, tarik tanganku. Marni melambaikan tangannya ke bawah. Tanpa menunggu lama lagi, Barok segera mengangkat kedua tangannya ke atas, mencoba meraih tangan Marni. Namun usahanya sia-sia. Tubuhnya yang tinggi itu tidak bisa meraih tangan Marni yang berada di atas kepalanya. Marni terus bergelantungan di atas. Posisinya saat ini membuat kepalanya semakin sakit. Barok, tolong aku gak sanggup lagi kalau lama-lama seperti ini, pinta Marni. Suaranya semakin melemah. Sekali lagi Barok mencoba meraih tangan Marni yang masih melambai-lambai di udara. Akhirnya dengan sekali tarikan, tubuh Marni terjatuh menimpa tubuh Barok. Mereka berdua langsung terbangun dan kembali berdiri. Kedua pocong itu kini berada di samping kanan dan kiri, semakin mendekati Marni dan Barok. Tiba-tiba kedua pocong itu berubah menjadi sosok Ningsi dan juga Sela. Ningsi merapatkan tubuhnya dengan sosok yang menyerupai Sela. Ningsi, Sela, pekik Barok dan Marni berbarengan. Ningsi tersenyum menyeringai, membuat sekujur tubuh Marni meremang. Sela, pekik Marni. Sini sayang, kamu ngapain dekat-dekat dengan wanita jalang itu? Hardik Marni. Di matanya saat ini pocong itu adalah Sela, anak kesayangannya. Marni, sadar, dia bukan Sela anakmu, tapi dia pocong yang menyamar jadi anakmu. Ia merasa kesal pada Marni yang sedari tadi menyangka jika sosok pocong itu adalah anaknya. Sela dan Ningsi semakin merapat, membuat Marni menarik tangan Sela yang sangat dingin. Sudah mama bilang, kamu tidak usah dekat-dekat dengan wanita jalang itu. Marni memarahi Sela. Barok menjauhi Marni. Ia sadar betul jika sosok Sela yang saat ini berada dekat dengan Marni bukanlah Sela yang sebenarnya. Akan tetapi itu adalah sosok pocong yang sangat menyeramkan. Namun Marni tidak juga menyadarinya. Wanita jalang, ngapain kamu datang ke sini ah? Berang Marni. Ia tidak lagi takut melihat Ningsi yang berubah menjadi seperti manusia, tidak lagi menjadi pocong. Aku akan membawa anakmu, Marni. Langkai dulu mayatku jika kamu mau membawa anakku. Masih menganggap jika sosok yang menyerupai Sela itu adalah anaknya, Marni merangkul pundak Sela, semakin merapatkan tubuhnya. Marni, lepaskan dia. Dia itu bukan Sela. Sadar Marni. Barok terus berusaha untuk menyadarkan Marni. Namun lagi-lagi Marni tidak mendengarkan ucapan teman laki-lakinya itu. Berisik kamu Barok. Aku ini ibu kandungnya Sela. Jadi aku yang lebih tahu jika dia ini anakku atau bukan. Bentak Marni membuat Barok semakin kesal pada Marni.
Ningsih tertawa melihat dua orang manusia yang sedang ribut itu. Ningsih menarik tangan Sheila ke dalam pelukannya. "Lepaskan anakku!" teriak Marni. Perbuatan Ningsih membuat Marni murka. Ia segera menarik kembali tangan anaknya yang sedang berada dalam pelukan Ningsih. Namun apa yang terjadi? Tangan Sheila yang sedang ditariknya putus, sehingga ia hanya mendapatkan potongan tangan anaknya saja. Marni berteriak histeris. "Sheila!" Melemparkan potongan tangan Sheila ke sembarang arah. Darah keluar bercucuran dari lengan Sheila yang terpotong. Ningsih tertawa sangat keras. Tawanya mengisi seluruh ruangan itu, membuat telinga Barok dan Marni kesakitan. Darah bercucuran dari lengan Sheila, membasahi seluruh lantai kamar itu. Bau amis menyeruak, membuat kedua manusia itu menahan mual. "Mama, tolong Sheila, sakit mah." Sosok yang menyerupai Sheila itu merintih kesakitan, mendekati Marni, sembari menyebutnya Mama. "Sheila." "Marni, sudah aku bilang, dia itu bukan Sheila, dia itu pocong." Berang Barok yang kini sedang berdiri di pojok kamar karena ketakutan. "Mah, tangan Sheila mah, tangan Sheila sakit." Sosok itu terus merintih kesakitan, mendekati tubuh Marni yang terus mundur ke belakang. "Mah, ini Sheila, Mama gak kasihan melihat Sheila tangannya putus seperti ini. Ini sangat sakit mah." Marni menggelengkan kepalanya. "Sheila sayang, bagaimana mungkin kamu jadi seperti ini?" Ia menatap lengan anaknya yang putus, berjalan mendekatinya dan mencoba memegang luka lengan yang menganga. Terlihat tulang dan dagingnya menonjol keluar. Darah terus mengalir dari luka akibat patahnya tangan Sheila. Bau amis menyeruak mengisi seluruh ruangan itu. Darah kental yang keluar dari lengan Sheila membasahi seluruh lantai. Marni sangat ingin memeluk tubuh Sheila yang dari tadi merintih menahan rasa nyeri sembari menyebut dirinya. Namun teriakan Barok yang mengatakan jika dia bukanlah Sheila yang sebenarnya membuat Marni ragu untuk melakukannya. Barok merasa gemas pada Marni yang dari tadi mengatakan jika sosok pocong yang menyerupai Sheila itu adalah anaknya. Tanpa pikir panjang, Barok segera menarik tangan Marni untuk menjauh dari makhluk yang menyerupai Sheila itu. Namun karena lantai yang licin akibat darah, Marni terpeleset dan jatuh hingga menindih tubuh Barok. Posisinya saat ini, Marni berada di atas tubuh Barok. Tiba-tiba, brak! Budi membuka pintu kamar Sheila dengan sangat kencang. Ia terperangat tidak percaya saat melihat tubuh istrinya berada di atas tubuh pria lain. "Marni, apa yang kamu lakukan di kamar anakmu sendiri ya?" teriak Budi. Matanya menatap nyalang pada dua makhluk yang sedang berada di atas kasur itu. Seketika Barok dan Marni terperajat kaget. Mereka berdua langsung bangun dan berdiri, menatap ke sekeliling kamar itu dengan tatapan aneh. Tidak ada lagi darah di lantai. Tidak ada Ningsih juga Sheila yang tangannya patah hingga mengeluarkan banyak darah. Tidak ada lagi bau amis yang membuat perut mereka mual. Marni dan Barok saling berpandangan, seolah saling bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Kamu Barok, berani-beraninya ingin menggauli istriku di dalam kamar anakku." Terlihat jelas amarah pada diri Budi. Bagaimana tidak? Budi menyaksikan sendiri dengan kedua bola matanya tubuh istrinya berada di atas tubuh pria lain. Dan lebih parahnya lagi, ia menyaksikan di dalam kamar anaknya sendiri. Di saat si empunya kamar sedang terbaring lemah melawan sakit di rumah sakit, meskipun sebenarnya apa yang dilihatnya tidak seperti apa yang ada di dalam pikirannya. Tapi semua orang pasti akan berpikiran sama seperti apa yang ada di dalam benak Budi, yang menyimpulkan bahwa mereka berdua sedang berselingkuh dan akan melakukan zina. "Mas, ini semua tidak seperti apa yang dilihat. Aku dan Barok tidak melakukan apapun. Kami berdua terjebak di dalam kamar ini," tutur Marni menjelaskan. Marni mencoba menjelaskan duduk permasalahannya. Bagaimana bisa ia dan Barok berada di dalam kamar Sheila, berduaan dan saling menindih di atas kasur. "Betul apa yang dikatakan oleh istrimu Budi. Aku dan Marni belum sempat melakukan apapun. Kami berdua tadi diganggu oleh kedua pocong yang sangat menyeramkan," timbal Barok membenarkan perkataan Marni. "Apa kamu bilang Barok? Belum. Itu artinya kamu dan Marni akan melakukannya di kamar ini. Jika aku tidak segera datang ke sini dan memergoki kalian berdua begitu." Berang Budi yang menyimpulkan perkataan Barok. Marni menginjak kaki pria yang ada di sampingnya. "Astaga Barok, otakmu itu sungguh sangat dangkal sekali. Tidak seharusnya kamu berkata seperti itu. Itu artinya sama saja kamu memberitahu niatmu yang sebenarnya datang ke rumah ini untuk menemuiku kepada Budi."
Barok melirik pada Marni. Matanya seolah bertanya mengapa ia menginjak kakinya. Namun Marni melotot pada Barok. Marni berjalan mendekati suaminya. Tidak mas, maksud Barok bukan seperti itu. Tadi itu kita berdua dijebak oleh pocong. Kita dikerjai pocong mas. Bahkan pocongnya ada 2. Wajah pocong itu sungguh menyeramkan. Mereka mengunci kita di kamar ini. Penjelasan Marni membuat Budi tertawa. Kalau mencari alasan itu yang masuk akal Marni. Tidak mungkin pocong bisa membawa kalian berdua masuk ke dalam kamar ini dan menguncinya. Tapi apa yang dikatakan oleh istrimu itu benar Budi. Kami berdua tadi didatangi 2 sosok pocong yang sangat menyeramkan. Pocong itu adalah Ningsih, istri keduamu yang telah lama hilang itu. Lagi-lagi perkataan Barok membuat Marni berang. Matanya langsung melotot pada Barok. Budi terkejut saat Barok menyebutkan nama Ningsih. Apa katamu? Ningsih? Apa hubungannya dengan dia? Lalu dari mana kamu tahu kalau Ningsih itu adalah istri keduaku? Ah? Barok gelagapan, tidak tahu harus menjawab apa. Untuk kedua kalinya ia salah berucap. Itu sudah bukan rahasia lagi Budi. Bahkan seluruh desa ini pun tahu jika kamu itu adalah suaminya Ningsih dan menikahinya secara siri. Apa kamu tidak pernah mendengar pepatah mengatakan, jika sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga baunya. Lalu apa hubungannya jika benar pocong itu adalah Ningsih dengan kalian? Ah, tidak mungkin arwah Ningsih mendatangi kalian jika semasa hidupnya kalian tidak mengganggunya. Tidak mas, jangan dengarkan dia. Mungkin sosok itu hanya menyerupai Ningsih dan dia tidak ada hubungannya dengan berita kehilangannya. Si Barok itu kalau sedang bicara suka ngasal. Kamu tahu sendiri kan mas, kalau dia itu preman pasar. Jadi apa yang keluar dari mulutnya tidak ada yang bisa dipercaya. Marni mencoba mengalihkan pembicaraan. Ia tidak mau Budi terus membahas Ningsih yang sudah lama lenyap dari kehidupannya. Sial, kenapa Marni berkata seperti itu pada suaminya? Batin Barok. Ia merasa segala pengorbanannya selama ini untuk membantu Marni sia-sia dan tidak ada harganya. Lebih baik kamu pergi Barok. Titah Marni kepada Barok yang masih berdiri di dalam kamar Sela. Bukan hanya lelaki itu yang harus angkat kaki dari rumah ini. Akan tetapi kamu juga Marni. Silakan bereskan semua pakaianmu dan angkat kaki dari rumah ini. Pergilah dengan preman pasar itu sekarang juga. Harga dirinya sebagai laki-laki benar-benar terinjak saat ia menyaksikan sendiri jika istrinya sedang berduaan di dalam kamar rumahnya sendiri. Sementara ia sedang bekerja demi anak dan istrinya. Dan anak sulungnya sedang terbaring lemah di rumah sakit menahan nyeri. Justru ia sebagai ibunya malah asik berduaan di dalam kamar anaknya. Tidak mas, semua ini tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Buktinya aku dan Barok masih memakai pakaian yang lengkap. Kami memang tidak berniat melakukan apapun. Benar apa yang dikatakan oleh Barok. Tadi kami berdua diganggu oleh 2 sosok pocong yang sangat menyeramkan. Sosok itu menyerupai Ningsih. Aku pun tidak mengerti bagaimana bisa Ningsih menghantui aku dan Barok. Justru seharusnya Ningsih berterima kasih kepada aku, karena akulah yang telah membesarkan anaknya saat ia tiba-tiba menghilang dulu. Lalu kenapa kamu justru malah mengusirku dari rumah ini mas? Tidak ada buktinya kamu menuduhku berselingkuh dengan lelaki itu. Marni terus memohon kepada Budi agar ia tidak diusir dari rumahnya sendiri. Apa kamu bilang? Tidak ada bukti. Apa aku yang memergoki kalian berdua yang sedang saling menindih di dalam kamar itu belum cukup bukti ah? Tunggu apa lagi kamu Marni? Segera angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Berang Budi, tangannya menunjuk ke arah pintu keluar. Marni menggelengkan kepalanya dengan bercucuran air mata. Enggak mas, aku mohon jangan lakukan itu. Kita bisa bicarakan baik-baik masalah ini. Aku gak mau pergi dari rumah ini. Ia terus memohon kepada Budi, memasang wajah memelas, berharap suaminya itu mau merubah pikirannya. Tidak ada yang harus kita bicarakan lagi Marni. Aku sudah tidak sudi lagi hidup denganmu. Pergilah kamu dengan preman pasar itu. Matanya menatap wajah laki-laki yang dari tadi masih bergeming di tempatnya. Tidak terlihat rasa penyesalan sedikit pun di wajahnya. Aku kasih waktu kamu 10 menit dari sekarang. Segera bereskan semua pakaianmu Marni. Mas, aku mohon jangan begitu. Marni berjongkok di hadapan Budi. Tangannya memegang kedua tangan suaminya. Aku mohon mas, jangan usir aku. Wajahnya menengadah dengan bercucuran air mata, menatap wajah sang suami.
Namun Budi enggan untuk melihat wajah istrinya, sudah terlalu muak untuknya. "Lepaskan tanganku." Budi menarik tangannya, membuat Marni dengan terpaksa melepaskan tangannya. Kemudian ia melangkahkan kakinya keluar, menunggu Marni untuk membereskan pakaiannya di depan teras rumahnya. "Mas!" teriak Marni. Budi tidak memperdulikan Marni yang dari tadi terus berteriak memanggil dirinya. Marni membalikkan badannya, menatap bengis pada laki-laki yang dari tadi hanya berdiam diri di dalam kamar anaknya. "Semua ini gara-gara kamu, Barok. Andai saja tadi kamu tidak datang ke rumah ini, aku tidak mungkin diusir oleh Mas Budi." Barok menyunggingkan senyumnya. "Semua ini sudah takdir, Marni. Kenapa kamu menyalahkan aku? Apa kamu tidak capek terus-menerus memohon cinta pada laki-laki yang jelas-jelas sudah tidak mencintaimu lagi, ya?" "Tutup mulutmu, Barok. Kamu tidak perlu ikut campur dengan urusan pribadiku." Marni berjalan meninggalkan Barok, menuju kamarnya untuk membereskan semua pakaiannya. "Lebih baik kamu pergi sekarang juga dari rumah ini." Tangannya sibuk memasukkan semua pakaiannya ke dalam koper. Otaknya terus berputar. Bagaimana caranya agar ia tidak jadi pergi dari rumah ini? Pasalnya ia tidak tahu harus pergi kemana. Marni tidak punya saudara satupun di desa ini. Dia hanya pendatang. Kedua orang tuanya sudah meninggal dan dia adalah anak satu-satunya. Rumah peninggalan orang tuanya sudah dijual. Barok tidak juga pergi dari rumah itu. Ia mengikuti Marni menuju kamarnya dan berdiri di ambang pintu, sementara Budi pergi ke warung depan untuk membeli sebungkus rokok. "Kenapa kamu masih di situ, Barok? Pergi sana." Barok justru tertawa melihat Marni marah-marah. "Kalau aku pergi, kamu mau pergi kemana? Apa kamu punya tempat tinggal selain rumah suamimu ini, ya?" "Itu bukan urusanmu." "Kamu tahu, Marni, kenapa sampai saat ini aku belum menikah? Itu karena aku menunggu jandamu." Barok terus tertawa terbahak-bahak, benar-benar tidak tahu malu. Marni melempar bantal tepat pada wajah Barok. "Kamu itu sudah gila, Barok." "Aku menunggumu di ujung gang, Marni." Barok pergi meninggalkan Marni yang masih kesal kepadanya, berjalan keluar dan menaiki motornya, kemudian melaju meninggalkan rumah itu. "Laki-laki gila. Lalu kemana aku harus pergi? Bagaimana dengan nasibku selanjutnya? Semua ini gara-gara pocong sialan itu. Bisa-bisanya pocong itu menjebak aku dan Barok di dalam kamar Sela." Marni terus menggerutu, sembari tangannya sibuk memasukkan semua pakaiannya ke dalam koper. Tiba-tiba di otaknya terbesit ide gila. Senyumnya mengembang, membayangkan jika kali ini ia pasti akan berhasil membuat suaminya kembali bertekuk lutut kepadanya. Marni teringat saat dirinya merencanakan untuk membunuh Ningsih. Ia pun akan mengulangi hal yang sama pada Budi seperti dulu. "Kali ini rencanaku pasti akan berhasil. Seperti yang sudah-sudah, aku akan menaklukkan kembali hatimu, Mas." Marni berbicara pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, "Mama!" Terdengar suara anaknya memanggil namanya. Namun Marni segera menepisnya. Kali ini ia tidak mau tertipu lagi dengan sosok yang berpura-pura menjadi anaknya itu. Mama, aku kabur dari rumah sakit." Sela terus masuk ke dalam rumahnya, berjalan dengan pelan. Kondisinya saat ini masih lemah. Saat di rumah sakit, pacarnya menjenguknya, dan ia ikut pulang bersama dengan pacarnya itu karena sudah merasa bosan berada di rumah sakit. Akhirnya ia memaksa pacarnya untuk mengantarnya pulang ke rumah. Sela mencari keberadaan wanita yang melahirkannya ke dunia. Mama ngapain masukin semua baju mama ke dalam koper? Memangnya mama mau kemana?" tanya Sela yang kebingungan. Marni langsung berdiri, berlari keluar kamarnya. Ia takut jika sosok yang menyerupai anaknya itu akan menguncinya kembali di dalam kamar. "Pergi kamu pocong sialan. Apa kamu tidak puas melihatku yang diusir oleh suamiku sendiri, teriak Marni. Ia terus berlari hingga ke depan teras rumahnya. Mama ini ngomong apa? Aku Sela, anak mama. Kenapa mama berkata kalau aku ini pocong?" Sela merasa bingung dengan kelakuan mamanya. Ia terus berjalan mendekati Marni yang terus menjauhinya. Dari warung yang tidak terlalu jauh dari rumahnya, Budi mendengar keributan yang berasal dari rumahnya. Ia terus berlari menuju rumahnya untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Marni. "Ada apa lagi ini? Kenapa Marni teriak-teriak seperti itu malam-malam begini?" Ia terus berlari menuju ke kamarnya. Ini Sela." Sela mendekati Marni yang sedang ketakutan melihat ke wajahnya.
menggenggam kedua tangan Marni dan terus membujuk kalau dia itu adalah Sheila, anaknya, bukan pocong seperti apa yang dikatakan oleh mamanya tadi. "Tidak, pergi kamu pocong sialan!" Marni terus berteriak, menarik tangannya dari genggaman tangan Sheila. Keributan di rumah Budi membuat para tetangga keluar dari rumahnya dan melihat apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan Marni. Marni, kenapa kamu teriak-teriak malam-malam begini? Dia itu Sheila anakmu. Kenapa kamu terus-menerus menyebutnya pocong?" teriak salah satu warga yang rumahnya persis di samping rumah Budi. Marni menoleh, melihat siapa yang berteriak. "Dia pocong, bukan anakku!" teriaknya lagi. "Apa kamu sudah gila, Marni?" teriak tetangganya lagi. Orang-orang berkerumun di samping rumah Marni, saling berbisik melihat tingkah Marni yang sedari tadi terus-menerus mengatakan jika anaknya itu adalah pocong. Mungkin si Marni itu sudah gila, bisa-bisanya dia mengatakan jika anaknya itu adalah pocong, seru salah satu dari tetangganya yang berkerumun. Bisa jadi si Marni itu melakukan perjanjian dengan makhluk halus sehingga ia terus diganggu oleh pocong dan menyangka jika anaknya itu adalah pocong, timbal yang lain. Bisa jadi itu. Tetangga yang lain pun ikut menimpali. Terlihat Budi datang dengan berlari-lari. "Mas Budi, kayaknya istrinya gila deh. Masa anaknya sendiri dari tadi disebut pocong?" teriak salah satu dari tetangganya. Budi membelalakan matanya mendengar ucapan dari para tetangganya. "Mas Budi, sepertinya Mbak Marni itu kurang waras deh. Masa anak kandungnya sendiri dibilang pocong?" teriak salah satu tetangganya. Budi mengernyit heran. Maksudnya apa? Mengatakan jika istri saya gila? Coba kamu lihat sendiri tuh. Dari tadi istrimu itu menyebut pocong pada Sheila, timbal Bu RT yang kebetulan rumahnya sangat dekat dengan rumah Budi. "Pergi kamu pocong. Aku gak akan lagi tertipu sama wujud kamu yang pura-pura menjadi anakku." Tangannya terus-menerus mengusir Sheila agar tidak mendekat padanya. Budi terperajat melihat tingkah istrinya. Benar-benar apa yang dikatakan oleh para tetangganya jika istrinya itu menyebut pocong pada anaknya sendiri. "Marni, apa yang kamu katakan? Hah? Dia itu Sheila, anakmu, bukan pocong." Matanya melotot menatap wajah sang istri. Sheila menoleh mendengar suara ayahnya. "Ayah?" pekik Sheila. Gadis itu kemudian berlari menghampiri ayahnya, kemudian memeluknya dengan erat. "Sheila, bukannya seharusnya kamu masih di rumah sakit? Bagaimana bisa kamu pulang ke rumah?" tanya Budi kepada Sheila. Pria berbadan tinggi besar itu memegang kedua bahu anaknya, menatap lekat-lekat wajah sang anak. Belum juga Sheila menjawab pertanyaan anaknya, Marni langsung menjawabnya. "Dia bukan anak kita, Mas. Dia itu pocong," teriak Marni. Wanita bertubuh montok itu sedang berdiri ketakutan di ujung rumahnya. "Tutup mulutmu, Marni. Jelas-jelas dia itu anak kita, Sheila. Bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan jika dia itu pocong?" "Dari tadi Mama terus mengatakan jika aku ini pocong. Ada apa dengan Mama ya?" Sheila terus merengek pada ayahnya. "Mas, dia itu pocong yang menyamar menjadi Sheila. Kali ini kamu harus percaya sama aku." Marni terus berusaha meyakinkan suaminya bahwa gadis yang ada di hadapan suaminya itu bukanlah Sheila, melainkan sosok pocong yang menyerupai anaknya. "Kamu lihat saja nanti, dia pasti berubah menjadi sosok pocong yang menyeramkan, seperti yang aku alami bersama Barok tadi di dalam kamar," ucapnya lagi. Wanita itu tidak menyadari jika apa yang dikatakannya itu mengundang para tetangganya berprasangka buruk terhadapnya. Para tetangga yang berada di situ saling berbisik saat Marni mengatakan jika dirinya bersama pria lain di dalam kamar. "Kamu dengar tidak tadi? Si Marni mengatakan jika dia berada di dalam kamar dengan Barok. Ngapain ya kira-kira?" ucap salah satu dari tetangganya. "Habis enak-enak kali terus diganggu sama pocong. Serem banget," celetuk ibu-ibu di sampingnya. "Wis, udah, gak usah pada gosip. Lebih baik kita pulang saja. Toh sudah ada suaminya ini," timbal Bu RT. "Apa yang dikatakan oleh Mama ya? Aku ini benar-benar Sheila, bukan pocong. Tadi aku kesini ikut sama pacar Sheila. Tadi dia jenguk ke rumah sakit. Terus Sheila minta dia untuk anterin Sheila pulang ke rumah. Sheila gak mau di rumah sakit. Bosen," tutur Sheila menjelaskan. "Jangan dengarkan mamamu. Lebih baik kita masuk saja," ucap Budi. Matanya kembali mengarah kepada para tetangga yang dari tadi berkumpul di depan rumahnya karena penasaran dengan keributan yang terjadi. "Buat para tetangga, saya minta maaf sebesar-besarnya atas keributan yang terjadi di rumah ini, sehingga membuat warga di sini jadi merasa terganggu,"
Para tetangga pun akhirnya membubarkan diri. Tapi mulut mereka terus saja saling berbisik, membicarakan tentang kejadian barusan di rumah kediaman keluarga Budi. Budi mengajak Sheila untuk masuk ke dalam kamar, meninggalkan Marni yang sedari tadi berdiri di pojok rumahnya. "Ayah, apa yang terjadi dengan Mama? Tadi waktu Sheila datang, Sheila lihat Mama sedang memasukkan semua pakaian ke dalam koper. Memangnya Mama mau kemana?" Cecar Sheila. Saat ini mereka berdua tengah duduk di kursi yang berada di ruang tamu. "Tidak apa-apa, mungkin mamamu hanya sedang membereskan pakaian saja," jawab Budi berbohong. Pria yang umurnya sudah menginjak kepala 4 itu terpaksa berbohong kepada anaknya. Ia tidak mau jika anaknya tahu tentang kelakuan ibu kandungnya. Sementara itu Marni terus berada di luar. Sesekali ia mengintip lewat jendela, melihat anak dan suaminya, memastikan jika Sheila itu adalah pocong. "Kamu tidak percaya padaku, Mas. Dia itu pocong yang sedang menyamar sebagai Sheila, anak kita. Tunggu saja, Mas. Setelah itu kamu pasti akan percaya kepadaku. Dan kamu tidak akan mengusirku dari rumah ini," gumam Marni. Matanya tetap awas memperhatikan sekelilingnya, takut-takut jika tiba-tiba sosok pocong itu ada di dekatnya. Tanpa ia sadari, sedari tadi sosok pocong menyeramkan itu berada persis di belakangnya. Sosok pocong itu tersenyum menyeringai, matanya yang menonjol keluar dan mengeluarkan nanah yang bercampur darah itu mengarah pada Marni. "Is, bau apa ini? Kok kayak bau anjir?" gumamnya sembari menutup lubang hidungnya dengan tangan. "Wah, kalau bau anjir kayak gini, itu tandanya ada pocong. Jangan-jangan sosok yang menyamar jadi Sheila tadi sudah berubah menjadi pocong. Kali ini kamu pasti akan percaya pada aku, Mas." Marni terus berbicara pada dirinya sendiri. Namun apa yang terjadi saat ia mengintip dari luar jendela, suaminya itu masih berbicara dengan Sheila, bukan pocong. "Loh, kok itu Sheila, bukan pocong? Tapi bau anjir ini dari mana asalnya?" Marni mulai merasakan ketakutan. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai membasahi wajahnya, lututnya gemeteran. "Marni!" Terdengar suara yang memanggil namanya. Suaranya terdengar sangat lirih, persis di samping telinga Marni, membuat tubuh wanita itu meremang. "Marni!" Suara itu terdengar sangat jelas, bahkan semakin jelas. Bau anyir semakin menusuk hidungnya, membuatnya menahan mual. Siapa itu yang memanggil?" Marni berbicara di dalam hatinya. Ia kemudian memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Namun apa yang terjadi setelah wajahnya menoleh ke belakang? Tidak ada apa-apa. "Tunggu, siapa itu?" Marni melihat ada seorang perempuan berdiri di dekat pohon mangga yang persis berada di depan rumahnya. Perempuan itu memakai baju merah, rambutnya panjang menjuntai sampai pinggang. Tubuh perempuan itu membelakangi rumah Marni. Wanita berbadan semok itu penasaran dengan apa yang dilihatnya. Tunggu, jangan-jangan dia juga pocong yang menyamar lagi. Kali ini aku tidak akan tertipu lagi." Namun rasa penasaran itu sangat besar, sehingga membuat kaki terus melangkah ke depan. Matanya mengarah ke bawah perempuan berbaju merah itu, memastikan jika kakinya menapak tanah. Dia manusia, buktinya kakinya menapak ke tanah. Kali ini Marni yakin jika perempuan yang berdiri di bawah pohon mangga itu adalah manusia. Semakin dekat langkah kaki Marni menuju perempuan berbaju merah itu, semakin tercium aroma wangi menusuk hidungnya. Kok wangi sekali? Sepertinya perempuan itu memakai parfum mahal. Wanginya enak sekali. Meskipun jantungnya berdetak sangat kencang, tapi ia sangat penasaran dengan perempuan berbaju merah yang berdiri di bawah pohon mangga yang membelakanginya. "Maaf, Mbak, ini siapa ya?" Marni memberanikan diri menyapa perempuan itu dengan memegang pundaknya. "Saya..." Wanita yang memakai baju merah itu memutar kepalanya menghadap Marni, tapi hanya kepalanya saja yang berputar, sedangkan tubuhnya masih tetap membelakangi Marni. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Bola matanya nyaris berwarna putih semua. Wajahnya pucat pasi, sehingga membuat wanita bertubuh montok itu menjerit ketakutan. Hantu wanita berbaju merah itu adalah Ningsih. Terlihat wajahnya sangat cantik, namun juga begitu menyeramkan. Marni berteriak sangat kencang sembari menyebut nama Ningsih. "Ah, Ningsih!" Ningsih tertawa. Tawanya sangat menyeramkan, membuat siapa saja yang mendengarnya pasti akan ketakutan. Tangan dingin Ningsih terulur, hendak mencekik leher Marni. Wanita bertubuh montok itu meringis menahan nyeri di lehernya. Ningsih mencekik leher Marni dengan sangat kencang. Lepaskan aku, Ningsih!"
teriak Marni yang dengan nafas yang mulai tercekat. Aku tidak akan melepaskanmu, Marni. Apa yang kamu inginkan, Ningsih? Aku mohon jangan bunuh aku, seru Marni. Tangannya terus mencoba untuk melepas tangan dingin Ningsih dari lehernya. Mati kau, Marni. Ningsih semakin kencang mencekik leher wanita yang telah membunuhnya, membuat Marni hampir kehilangan nafasnya. Sesak yang dirasakan oleh Marni saat ini, ia teringat saat dirinya mencekik leher Tari. Mungkin inilah yang dirasakan Tari saat ini. Ningsih, aku mohon, lepaskan aku, ucap Marni dengan suara lirih. Budi dan Sela berlari keluar mendengar Marni yang berteriak menyebut nama Ningsih. Ayah, kenapa dengan Mama? Aku juga tidak tahu, kita lihat ke sana. Ayah dan anak itu berlari mendekati Marni yang sedang berdiri menghadap ke pohon mangga. Marni, apa yang kamu lakukan? Di matanya terlihat jika istrinya itu sedang mencekik lehernya sendiri. Mama. Sela pun ikut berteriak memanggil mamanya. Ia sangat ketakutan melihat tingkah mamanya yang mencekik lehernya sendiri. Lepaskan Marni. Budi berusaha melepaskan tangan Marni dari lehernya sendiri. Tangan Marni begitu kuat menempel di lehernya, membuat Budi sedikit kesusahan untuk melepaskannya. Sela, bantu ayah melepaskan tangannya, titah Budi pada putri sulungnya. Sela menganggukkan kepalanya. Gadis berambut panjang itu mencoba mengeluarkan seluruh tenaganya untuk melepaskan tangan Marni dari lehernya. Meskipun sebenarnya gadis itu tenaganya belum terlalu pulih. Dengan dibantu oleh Sela, akhirnya Budi bisa melepaskan tangan Marni dari lehernya sendiri. Kemudian Marni jatuh pingsan dan digendongnya ke dalam rumah oleh Budi. Sebelum Sela mengikuti ayahnya masuk ke dalam rumah, ia sempat menoleh ke pohon mangga yang ada di belakang tubuhnya. Di sana terlihat sosok pocong dengan wajah yang sangat menyeramkan, membuat bulu kuduknya meremang. Mata pocong itu menatap menyalang padanya, sehingga membuat Sela berteriak. Pocong, ayah, tunggu! Sela berteriak menyusul ayahnya masuk ke dalam rumah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.